Share. Ada terlihat, Pak Jena? Lihat, Pak. Iya. Oke. Nanti kita diskusi lah. Ada kalau ada yang bertanya ya satu orang lah, dua orang gitu ya. Kesininya kita tadinya saya ingin pas UAS nanti sampai pertemuan terakhir itu yang membahas UAS, tapi takutnya ada kegiatan lagi. Ya ini apa menyempatkan waktu. Kebetulan saya juga masih konsentrasi untuk akreditasi prodi ya. Mohon doanya dari semuanya ingin mendapatkan nilai yang terbaik lah pada prinsipnya itu. Amin. Amin. Hmm, Di kantor sedang bagi-bagi waktu gitu. Ya, ini terakhir kita sebetulnya ada di RPS itu ada 16 ya, tapi ini 14 itu dengan UAS UTS. Nah, sehingga di sini ini kita pertemuan terakhir. Tolong ketua kelasnya nanti di screenshot ya, kirim di grup untuk laporan saya. Dan nanti kehadirannya disiapkan juga oleh ketua kelas di rekap biasa. Memahami sistem kesenian di Cirebon 3 ini ya. Kemarin diskusi udah ada banyak beberapa hal yang didiskusikan. Nah, ini saya sekilas yang untuk terakhirnya meneruskan dari seni sistem kesenian di Cirebon itu ya. Jadi banyak kesenian-keseniannya. Yang pertama di sini ada seni ukiran Cirebon, di mana seni ukiran Cirebon itu merupakan warisan budaya yang indah dari Cirebon. Motif-motif Cirebon, motif ukiran yang rumit dan elegan menjadi ciri khas. Jadi sebetulnya kalau kita melihat semua bentuk ukiran atau batik atau apapun itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah itu. Nah ini ada ciri khas yang betul-betul di Cirebon itu yang unik ya. Jadi saya juga tidak memperdalam seberapa detailnya itu ya, kerumitannya itu kalau dibandingkan. Coba kalau nanti ada di sini ya dijelaskan lagi oleh orang Cirebon atau yang mengetahui yang atau sudah membandingkan betul nih ukirannya itu rumitnya itu sebelah mana dan lain sebagainya. Nah itu saya juga perlu didiskusikan itu ya. Cuma pada prinsipnya di sini bahwa kerumitan atau ada keunikan bahwa yang seni ukir Cirebon itu memiliki kerumitan yang khas gitu ya. Yang selanjutnya itu batik keraton di sini. Nah, ini batik keraton itu yang pertama ada sejarah batik keraton ya. Di sini batik keraton itu merupakan batik yang diproduksi khusus untuk keperluan keluarga keraton di Cirebon ya. Jadi motifnya batiknya itu khusus untuk orang-orang keraton yang ya kerajaan lah di Cirebon. Motif batik keraton ini melambangkan status sosial dan memiliki makna-makna yang mendalam dalam kehidupan masyarakat di Kota Cirebon. Jadi, jadi khusus itu ya motif batiknya itu melambangkan status sosial di mana ya keraton itu atau kerajaan itu yang memiliki strata sosial yang beda dengan masyarakat gitu. Jadi mereka membedakan gitu ya antara batik yang untuk masyarakat dan batik untuk keraton itu sendiri. Keistimewaan batik keraton itu ya dihargai sebagai simbol keagungan dan keelokan kepada yang memakainya serta menjadi identitas budaya Cirebon. Nah itu ya. Jadi kalau ada orang yang memakai mungkin ya ciri khas batik itu yaitu menandakan strata sosialnya atau keistimewaannya gitu ya karena sudah memakai batik keraton itu sendiri gitu. Karena dengan batik yang dipakai masyarakat itu berbeda. Batik pesisiran di sini. Keunikan batik pesisiran. Batik pesisiran merupakan ragam ragam batik yang banyak digunakan untuk pakaian sehari-hari oleh masyarakat pesisiran Cirebon. Nah, ini mah yang biasa digunakan oleh masyarakat biasa gitu ya. Suka di banyak lah kasarnya ini banyak yang dipakai oleh masyarakat-masyarakat sekitar di Cirebon. Motif batik pesisir menggambarkan keindahan alam ya, flora, fauna serta kebudayaan lokal Cirebon itu. Jadi banyak maknanya, banyak gambarnya, kadang-kadang keindahan alam, ada floranya, ada faunanya. Nah, itu oleh orang-orang Cirebon itu bisa digambarkan dalam batik yang digunakan oleh masyarakat Cirebon itu sendiri. Yang selanjutnya proses produksi batik pesisiran. Nah, di sini
Proses produksi batik pesisiran itu melibatkan banyak pengrajin lokal dengan teknik pewarnaan dan motif yang khas gitu ya. Jadi tetap di masyarakatnya juga ada ciri khas. Jadi ada batik Cirebon, di saya juga ada pengrajin tuh di Tasik itu di Mitra Batik di Tasik ada ciri khas batik Tasik seperti apa dan lain sebagainya. Intinya ada beda-beda gitu ya. Nah, itu hebatnya kenapa batik itu menjadi salah satu apa ciri khas bangsa Indonesia itu ya itu yang harus dipelihara oleh kita bangga memiliki yang namanya batik itu sendiri ya jangan sampai nanti ramai udah direbut oleh yang lain baru gitu tapi alhamdulillah batik udah diresmikan ya menjadi ciri khas Indonesia. Ada lagi batik santri di sini. Asal-usul batik santri itu muncul sebagai bentuk pengembangan kebudayaan santri dalam menghargai kearifan lokal Cirebon gitu ya. Jadi di Cirebon banyak pesantren, banyak santri. Nah, di sini juga ada ciri kekhasannya sehingga ada yang dinamakan batik santri itu khusus ya. Jadi kebudayaan santri seperti apa digambarkan dalam sebuah batik ya. Ini untuk menghargai kearifan lokal yang ada di Cirebon juga gitu ya. Jadi tidak sirna lah, tidak hilang. Yang kedua unsur pendidikan dalam batik santri ya. Batik santri ini menjadi media untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan moral kepada para santri. Di situ kan banyak nilai-nilai yang terkandungnya dalam batik itu ya. Sekarang sebetulnya udah banyak seperti kaos juga ya. Itu ada tuh kaos-kaos yang bersifatnya dakwah gitu ya. Misalkan ada kata-kata quote-quote yang betul-betul mengajak dakwah, mengajak kebaikan, nah itu banyak itu. Nah, kalau di batik ini sendiri juga ini tercerminnya itu dalam motif-motif ya. Entah seperti apa nanti kalau ada yang lebih detailnya mengetahui bisa kita diskusikan bersama diinformasikan ya. Pada prinsipnya nilai-nilai keagamaan, kebudayaan santri khusus yang di Cirebon itu digambarkan dalam sebuah batik tersendiri. Jadi ada bedanya batik pesisiran, batik keraton. Nah, itu. Motif batik santri di sini menggambarkan pesan-pesan religius ya, seperti kebenaran, keadilan dan kasih sayang gitu ya. Nah, itu. Jadi tercermin dalam sebuah batik yang dinamakan batik santri itu sendiri. Batik Ciwaringin. Nah, ini ciri khas batik Ciwaringin itu ditandai dengan menggunakan warna-warna cerah. Nah, ini seperti merah, kuning, dan hijau serta motif tanaman Ciwaringin gitu ya. Nanti bisa kita diskusikan bersama lagi seperti apa nih batik Ciwaringin. Ini memiliki ciri khas ya. Jadi warnanya cerah. Jadi ya itulah banyak pilihan ya kalau ke Cirebon itu ya. Jadi unik dengan ciri-ciri khas tradisionalnya. Jadi kalau ke Cirebon nggak beli batik, nggak menyicipi makanannya ya, nggak melihat tradisional keseniannya itu merasa kurang sempurna gitu ya. Nah itu. Yang kedua simbolisme dalam batik Ciwaringin. Di sini batik Ciwaringin ini mengandung makna filosofis tentang kehidupan, keindahan alam ya, dan keagungan Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Ini dinamakan batik Ciwaringin karena terkenal sekali tuh batik Ciwaringin yang Cirebon. Penggunaan batik Ciwaringin itu sering digunakan pada acara adat, upacara keagamaan, dan kegiatan budaya di Cirebon. Jadi biasanya memiliki ciri khas yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebudayaan atau keagamaan, yaitu disarankan memakai batik Ciwaringin gitu. Nah itu ada ciri kekhasannya. Hubungan antara seni budaya Cirebon dengan sejarah dan masyarakatnya. Batik Cirebon ya di sini. Nanti kita ada batik Cirebon itu memberikan gambaran tentang sejarah dan perkembangan budaya Cirebon itu. Jadi dalam tidak sembarang batik gitu ya. Dalam artian batik di sini menggambarkan sebuah sejarah masyarakat Cirebon, perkembangannya dari mulai penjajahan sampai kerajaan-kerajaan itu ada digambarkan dalam sebuah yang namanya kain yang namanya batik batik Cirebon itu sendiri. Seni ukir Cirebon itu mengabadikan nilai-nilai dan cerita tradisional dalam bentuk seni ukir yang menjadi warisan budaya Cirebon. Sama seni ukir juga itu dibudayakan atau diabadikan nilai-nilainya dan cerita tradisional itu dalam bentuk seni ukir. Nah, itu kadang-kadang ada yang orang betul bisa menirunya, ada juga yang tidak gitu. Tapi kalau dari orang Cirebon asli atau
seniman gitu ya, yang betul-betul seni ukir gitu, memiliki atau detil-detilnya ciri khas Cirebon itu ya apa ya, susah lah orang lain meniru dan lain sebagainya kalau tidak betul-betul expert di bidangnya. Masyarakat Cirebon, nah ini hubungannya. Masyarakat Cirebon itu melakukan peran aktif dalam mempertahankan dan mengembangkan seni seni budaya Cirebon sebagai identitas lokal. Nah, di sini kita kemarin kita pernah diskusi ya, entah di kelas ini atau ya di kelas ini gitu. Jangan sampai ada yang kita tuh bagaimana caranya antara agama, budaya, seni gitu ya. Jadi berbenturan di masyarakat gitu ya. Jadi kita sebagai di sini nantinya alumni YIN Cirebon itu bagaimana mengkolaborasikan antara masyarakat, kebudayaan, adat istiadat dan agama itu bisa bersinergi gitu satu sama lain. Waktu yang di awal-awal pernah saya sampaikan bahwa bagaimana kehebatan para wali songo itu menggambarkan Islam itu dengan mudahnya bisa diterima di masyarakat gitu. Itu sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana jadinya kalau waktu para wali songo atau Islam berkembang pada waktu itu, madhab Wahabi, taruhlah Islam Wahabi yang berkembang di Indonesia, mungkin Islam tidak sepesat sekarang, tidak mayoritas seperti sekarang gitu. Nah, disitulah keunikan atau kehebatan para wali songo mengembangkan agama Islam di Indonesia itu sehingga Islam di Indonesia itu menjadi mayoritas gitu ya. Kita ya mungkin kalau ada beda-beda paham, ada yang berbicara bid'ah lain hal sebagainya. Nah, itu eh, perspektif lain gitu. Kalau kita melihatnya dalam hal perspektif sejarah itu bagaimana hebatnya kolaborasi atau menggabungkan antara masyarakatnya, seni ukirnya gitu ya dengan batiknya atau lain sebagainya gitu ya, atau ya ini kalau di Cirebon gitu ya. Kalau pada waktu itu ya jadi Islam itu nilai-nilai religiusitasnya itu masuk ke dalam budaya-budaya lokal setempat gitu. Jadi tidak dibenturkan. Itulah hebatnya para wali songo pada zaman dulu. Nah, ini cerminan bagi kita semuanya yang menjadi para kiai, tokoh ya, guru dan kepala dan lain sebagainya, bagaimana supaya bisa mengembangkan budaya-budaya itu tidak berbenturan, tidak bermusuhan dengan agama gitu. Tetap agama itu fondasi nomor satu. Tapi bagaimana agama itu sendiri bisa budaya itu sendiri bisa dikemas dengan agama dengan secara unik, apalagi sekarang generasi Z ya, para bapak ibu semuanya, kita harus menyentuh bagaimana generasi Z itu bisa memahami atau bisa me, apa dinamakannya itu bisa menerima gitu ya dengan budaya-budaya. Yang anehnya itu kan kita tuh di Indonesia kadang-kadang eh, masyarakat sendiri itu lupa dengan budayanya gitu. Sehingga kalau ada orang barat atau orang bule gitu ya yang belajar tari jaipong kalau di kita ya tari jaipong atau belajar gamelan gitu ya itu seolah-olah menafikan mereka gitu ya bahwa itu milik eh, Pulau Jawa Barat, Jawa Timur atau mana gitu ya. Intinya itu milik Indonesia dan lain hal sebagainya. Kalau mereka itu berani dan ingin mengetahui betul-betul tradisi-tradisi yang ada di Indonesia karena saking uniknya dan banyaknya itu hebatnya Indonesia yang harus kita bangga dengan bangsa sendiri gitu ya mau tidak mau. Nah, di sini kita harus bisa mempertahankannya dan dikenalkan dengan budaya-budaya tersebut itu dikenalkan kepada anak-anak kita sendiri, baik anak-anak yang ada di sekolah ataupun ya anak asli kita gitu ya, supaya apa? Supaya mereka itu tidak asing dengan budaya-budaya yang kita miliki. Nah, itu. Oke, itu ya sampai apa? Itu yang bisa disampaikan karena ini kita hanya menambahkan hal yang kemarin gitu ya. Jadi saya lebih menekankan di sini ya kalau ada yang menambahkan silahkan gitu ya. Cuma lebih menekankan saya di pertemuan terakhir ini bagaimana silaturahim lah. Saya banyak kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan gitu ya. Ada salah-salah kata atau apa biasa banyak bercandanya gitu ya. Dan saya eh, apa di kelas ini unik gitu. Seperti kelas S2 ini.
Saya biasanya kelas S2 itu ya gini Pak, seperti bapak-bapak itu ya, guyonan-guyonannya udah ya, ya yang kasihannya itu kan ibu-ibu ya, paling mesem mesem aja Bu ya. Ya. Biasa Kayaknya Bu, udah tua-tua kalau nih Pak. Ya. ini Ya, kelasnya udah. udah kelas magister ini, kelas kalau di S2 itu Kalau ibu-ibu itu temannya kucing, Pak dosen. oh gitu. Gimana tuh? Malu-malu kucing. Oh gitu. Ya, temannya kucing berarti. Sukanya mengintip ya. Iya. Ini nanti terakhir nih kalau mau lulus itu Pak Zainal tuh harus diagendakan itu harus ketemu gitu ya. Silaturahim intinya ini silakan jejaring ini dimanfaatkan dengan baik karena ini kan se-Indonesia ya. Iya, Maksudnya iya. di berbagai daerah ada gitu. Betul Jangan sekali. sampai kita kenal Siap di Pak, saya siap menunggu Pak Asuri dari Nah, Sulawesi. itu. Asuri Jangan Sultan khawatir ya. Pak Ketua, nanti kita jumpa tatap muka, aman. Nah, ini ya. Kayak Kalau Ini kalau beliau ini. wisuda kayaknya Itu jadwalnya. paling kalau di Cirebon wisuda aja ya. Iya, Pak. ya Oh semoga bisa Pak. iya. Rencana wisudanya Pak. Semoga bisa. Seminggu sebelum wisuda sudah di Cirebon. Nah, ya bagus gitu. Jadi jangan hari H ya, Pak ya. Nah, Ya, Kayak kumpul-kumpul. Silakan Tiga lah hari, di kayak mana. tiga hari kayak sebelum kemarin saya di Jogja itu ketemuan sama teman dua di Jogja itu. Wah, keren. Pak Oh, Sehu sudah tua, gitu. temuan sama siapa? Nah, Bagus, Nah, bagus. sama kenalannya. Jangan Saya ini itu ya. banyak teman di Cirebon itu banyak, Jangan, mulai Tegal Gubuk sampai iya banyak banyak makanya. ya itu banyak hikmahnya ya, Pak ya. Jadi silakan ditindaklanjuti gitu. Kalau saya ada istilah dinamakan apa ya? Ya intinya 3M gitu ya. Jaringan itu ya. Nah, ini jaringan persatukan di sini. Setelah hanya itu hanya sebatas jaringan aja. Oh, udah ini kenal ini, udah kenal ini selesai. Nah, ada tahap yang kedua yaitu jalin gitu. Setelah mempunyai jaringan dijalin, Pak. Dijalin seperti apa silaturahim keberlanjutannya bisa kita mengunjungi lembaga satu sama lain atau masalah apa penjalinannya. Dijalinnya seperti apa. betul sekali. Setelah dijalin biasanya ada jalan gitu. Nah, Ya, ada jalannya untuk apa? kopi. Bisnis, bisa untuk kolaborasi, untuk apa aja itu udah pasti itu nomor satu ya. Kayak, Kopi. kayak kemarin saya lewat Lamongan 3 kali tuh Pak, nggak ada yang nyambut tuh. Oh gitu. Udah sibuk semua tuh, iya. Mana itu Kayaknya kamu udah nomornya bilang nggak aktif semua orang Lamongan Iya, kayak. kayak itu udah saya di bilang-bilang Lamongan kalau itu lewat di Pasar Lamongan. Babat. Pasar Babat itu hampir 1 jam, itu nggak ada yang nyapa. Padahal Oh udah saya gitu. kabarin semua. Itu dekat dengan rumah saya itu. Iya kan, Oh kan. sudah tak kabarin semua. Lewat 3 kali loh, nggak ada yang nyapa. Aduh, Kayaknya sibuk Pak. Lamongan ini Iya. nggak Ini kayak sedang Jogja. Jogja persiapan. kemarin sekali itu langsung ketemu. Nanti kalau mampir langsung makan-makan bebek di rumah saya soto bebek itu rasa siapa yang nggak ada teman. Pak Salah Pak Nailul itu Nailun cuma lewat itu, lewat. Pak Saiku itu tidur. Tidur. sendiri ya. Nggak menyapa, oh, sudah di Babat itu sudah dekat. Tinggal satu Saya langkah. lewat loh gapuranya Pak Saihu itu tahu. Gapura masuk gang itu tahu. Tapi nggak Oh, balas kayaknya ya Pak Ya, Saiful. ya ya kayak kan itu waktu posisi lewat tuh pas gara-gara posisi hujan Pak. Pas hujan lebat, jadi saya juga kurang enak sih kalau ngabarin nanti malah ngerepotin gitu. enggak. Kalau teman itu enggak ada kata repot ya Pak dosen ya. Mantap. Teman kelas. Kelas. Besok-besok kalau lewat jangan gitu loh ya ini lu lagu. Ya, ya berarti kabar-kabar lagi lah. Info-info ya. Udah lewat Pak Saiko itu tunggu aja di simpang itu. Ya, Oke. Itu Udah dekat halo mall terdengar itu. suara saya? Iya iya Oke. iya. Eh, ya untuk penutup materinya itu saja ya. Kalau ada yang didiskusikan silakan. Kalau enggak juga ya kita intinya silaturahim lah pertemuan sekarang itu. Dan yang terpenting saya ingin kesepakatannya, puasnya ingin seperti apa silahkan. Ada masukan atau apa gitu. Yang mudah-mudah saja ya Pak ya, Pak Sehu Ayo ya. teman-teman yang Yang susah jaringan, ayo. mintanya yang Pasnya pengen muda-muda apa? Pak dosen. Ayo Kadang yang muda teman-teman. aja masih keribetan apalagi yang susah. Bahkan ada apa masukan?
Pokoknya jangan menyusahkan Bapak Ibu lah. Monggo Nyai Gofur terus pundi saene Nyai Gofur niku Oke, sing Gopur. banyak pendapat itu. Monggo. Yang teman-teman yang susah jaringan, ayo. Mumpung Pak dosennya lagi apa nih? Lagi promosi. UASnya gimana? Ayo. Ayo silakan. Biar ini. Terima kasih Pak Coba dosen. silakan. Oke. Atur suwun. Ini saya lagi jalan, Pak. Oke. Kan mungkin ada pantun itu ya, ikan sepat ikan lele katanya Pak dosen. Kalau bisa cepat kenapa harus bertele-tele kan gitu. Nah, itu. Cuma saya juga nggak mau kayak Jay Langkung gitu ya. Datang tadi undang, pulang tadi hantar gitu. Jadi jangan sampai nggak ada soal tapi nilai ada gitu. Nah, jangan gitu. Tetap harus ada lah gitu lah. Ada soal, Pak. Karena gitu Pak dosen, Bahaya itu. Bahaya. beli gabah pakai duit Pak dosen. Gimana? Kalau ada yang mudah, kenapa harus sulit kan begitu? Apa sih? Ada kita sepakati di sini. Cilung hana, cilung hana. Sini. Ada. Halo, terdengar suara saya? Pak Sehu, Pak Zainal? Ya, Pak. Ya, bisa didengar. Jelas. Kalau Jelas, Pak. apa ya? Kemarin udah. Apa coba? Silakan, Pak. Ada yang perbandingan dosen yang lain yang mudah atau apa? Ada yang pakai kuis, Pak. Kuis itu Google Form, ada yang nulis, ada yang merangkum materi. Berangkum kita kemarin udah ya? Ya, kemarin kan udah tuh. Udah, Pak. Uraian aja gimana, Pak? Seperti Uraian biasa. gimana? Uraian gimana, Bu? Yang seperti biasa aja. Kayak kita menjelaskan terus sejarah atau apa kayak gitu. Maksudnya dibuat makalah atau gimana? Enggak, Pak. Yang buat makalah. Pak dosen Jangan. dibuat sebuah pertanyaan mungkin nggak usah banyak-banyak 5 ya. Setuju Iya, semua hanya kan? 5 pertanyaan. Kayak Oh, jadi dikasih soal. Kira Pak soal dosen, aja biasa. tugas-tugas yang dibuat oleh Pak dosen itu tidak menyulitkan kok saya kira itu. Pak. Sangat tidak menyulitkan. Saya sudah berterima kasih. Oke, sama Pak Saiful ada Pak Saiful apa masukannya? Selain soal, tadi ada soal ya. Apa cukup ngerjakan LKS saja, Pak Sehu? LKS dong. Monggo. Masih ada sih Pak Jenderal LKS. Kalau review jurnal terlalu berat ya? Atau Jangan, Pak. Terlalu jangan? Wah, Siap, Jangan, Pak. siap. Kalau jurnal jangan, Pak. Sebenarnya Ampun, Wah, ampun. Pak, tugas yang paling enak seperti biasa nih, itu, Pak. Tugas-tugas Gimana? harian mingguan itu. Udah 1 bulan, Pak. Mempelajari jurnal. Buat Dosen. jurnal nggak bisa-bisa, Pak. Belum ampun, Pak, Pak. belum bisa Pak. Bukan nggak bisa, belum ya. Iya, Tapi Pak. Belum bisa. kalau Intinya Pak dosen, kelas Ya. A5 ini orang-orang sepuh yang perlu Dicongkel. istilahnya ya. Ada kata-kata kan gitu, yasiru wala tu'asru. Amin. Mudah-mudahan Pak dosen mengerti kita semua dan saya yakin semua teman-teman itu paling apresiasi kepada Pak dosen. siap. Karena dari 7 makul itu yang paling enak ya Cirebon Studies ini udah. Kalau yang lain Betul. kan ada yang bukan kan tuh. Siap, sama-sama Pak lah. Jadi kesan mohon maaf kesan para teman-teman kepada Pak dosen sangat tinggi apresiasinya. Oleh karena itu bagaimana caranya husnul khotimah kan begitu. Amin. Tapi ya Gofur jangan bilang Siap. sudah tua.
Oh, kalau ada janda masih ngelibet aja kok. Itu khusus saya umri itu. Kok bilang tua itu? Oke, ini ya, ini saja nanti silakan nanti dicek di mana di portal ya. Nanti Tugas. saya intinya memudahkan lah ya, sesuai Siapa? ya sama prinsip saya Pak. Pokoknya urusan dunia jangan Ya, Jangan benar Pak. dipersulit itu Urusan sama. dunia jangan dipersulit ya Betul. Pak. Itu. Silakan. Cuma saya nitip sekali lagi, tolong diingatkan ini ya oleh Pak Kiai, Siapa? Pak Kiai Abdul Gopur nih ya, Pak Jenal dan kawan-kawan semuanya, yang perempuannya juga sama Bu Ika ya dan lain-lain. Jadi Siapa? tolong itu tugasnya, maksudnya harus tepat waktu. Saya kasih waktu nanti sampai tanggal 25 sekali lagi. Tanggal 25 terakhir, jangan mepet ke 25-nya gitu. Kemarin Siap. Kemarin tuh ada Pak Jenal ya, udah saya japri, tapi pas mau waktu terakhir, padahal udah saya kasih waktu seminggu itu yang UTS juga. Dia nggak bisa upload gitu. Nah itu kan kalau nggak bisa upload, saya juga nggak tahu. Itu kan masalah aplikasi dari pihak. Bisa disebut siapa itu manusianya Pak dosen? Jangan lah. Jangan publik, jangan publik. Kalimat itu memang agak-agak, Pak. Yang pasti Pak Saihu aman lah ya, yang biasa. Pak Saihu selalu terdepan itu. Meskipun sepuh cabai rawit nih Pak. Oh, Yang jelas yang tak upload saya. Depan Pak Saihu. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf ya atas Iya Pak dosen. Sama Pak dosen. ya semuanya sehat-sehat semuanya. Amin. Amin. Segala kekurangan. Harusnya kita Pak dosen ya, kalau ada kesalahan mohon dimaafin Pak dosen ya. Ya, sama-sama Pak. Ceritanya mau undurin nih Pak dosen. Iyalah, ini aja langsung undur diri. Nanti Wah, saya dari perwakilan dari yang, tapi saya nanti terakhir ingin doanya nih, ngelap berkahnya dari Pak ini. Yang Gopur. Gopur. Pokoknya saya sangat saya baru beli WP Pak dosen. Terima Mau kasih ikut dia baru beli WP. semuanya ya. Udah mau habisan aja. Semuanya. Terima kasih, ini sangat berkesan buat saya. Semoga saya bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Di PJJ di sini. Ini tuh PJJ itu menantangnya gini. Jadi setiap semester tuh kita harus ikut melamar lagi gitu. Kalau di UT itu saya di UT itu dari mulai tahun 2020 misalnya atau dari 2020-an lah. Itu kesini-sininya udah aja dikasih jadwal tugas, enggak ngelamar lagi. Nah, ini PJJ ini luar biasa. Jadi pas semester itu rekrutmen lagi gitu. Ya, Alhamdulillah hikmahnya saya bisa Pak dosen ya. bisa bertemu dengan Di dunia nyata Pak dosen Kami ya. mohon Pak dosen. Gimana? Kami mohon Pak dosen di semester 4 kita bertemu kembali. Ah, Insya amin, Allah, mudah-mudahan. Ya, nanti dirubah itu prodinya, programnya pakai polling nanti ke mahasiswa. Iya benar. Iya Pak, nanti Ketemu lagi. Hari Senin nanti diajukan Pak. Saya berani ngajukan. Polling mahasiswa. Benar. Itu mohon Pilih dosen kan. Rapat mahasiswa. penilaiannya gimana Bapak Ibu semuanya ya. Intinya saya berkesan sangat luar biasa. Terima kasih. Pokoknya kebenaran milik Tuhan, kesalahan milik setan, kita hanyalah korban, Pak ya. Nah itu makan kecap, makan kupat tahu atau cekap sakitu cik Sunda mah Bu ya. Segitu. Olah. Amam Cilung Pak, Dari Iman saya, tahu. maaf sekali lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Abdul